Wa idza staiqadha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, dia membaca doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu baca doa ini juga kalau bangun tidur? Kalau bangun tidur baca doa ini, lepaslah ikatan pertama itu. Bagaimana memuji Allah supaya ikatan setan itu terlepas? Doa yang kedua, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Doa yang kedua, wa afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sehat badanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini dengan pertolongan Allah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah dan kelak mempermudah perjalanan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Malam hari ini saya akan membacakan babu ma yaqulu idza staiqadha min manamih. Bab pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah bab doa ketika kita terjaga dari tidur, ketika kita bangun tidur. Bab ini adalah bab yang pertama ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan Imam Nawawi ketika menuliskan bab pertamanya ini, beliau mengutip sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan juga didokumentasikan oleh Imam Muslim. Seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa buku Al-Adhkar An-Nawawiyah, kumpulan zikir Imam Nawawi, ini diambil dari 5 kitab induk dalam ilmu hadis. Dalam hadis ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Turmuzi, Sunan Nasa'i, dan kemudian Sunan Ibnu Majah. Maka di bab yang pertama ini beliau menyampaikan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang meskipun masuk Islamnya belakangan, tapi beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan, menceritakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ada 2 sebab. Yang pertama ada sebab batin, dan sebab batin itu yang disebut dengan doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah tentang segala sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sering beliau lupa. Sehingga Rasulullah mendoakan Abu Hurairah dengan meminta Abu Hurairah membentangkan
serbannya, lalu kemudian serban itu dilipat kembali dan kemudian ditempelkan ke tubuh Abu Hurairah. Sejak itu dan doa Rasulullah SAW, Abu Hurairah tak pernah lupa. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, Abu Hurairah ini adalah orang yang tinggalnya di masjid, satu di antara 70 lebih yang disebut dengan Ahlus Suffah. Sehingga beliau tidak disibukkan dengan istri, beliau tidak disibukkan dengan anak, beliau tidak disibukkan untuk mencari nafkah. Sehingga waktu beliau lebih banyak membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, semua orang merujuk kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini sebelum masuk Islam namanya Abdus Sams, hamba matahari. Saat masuk Islam, Rasulullah ganti menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang bersifat Ar-Rahman. Cuman punya panggilan familiar atau yang kemudian disebut dalam bahasa Arab kunyah, itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidu syaitanu ala qafiyyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin." Syaitan mengikatkan ikatannya ke tengkuk salah satu di antara anak cucu Adam ketika tidur dengan 3 ikatan. Jadi kita itu kalau tidur ada 3 ikatan syaitan yang setan ikatkan ke tengkuk kita. Bapak Ibu pernah menengok? Pernah melihat? Ya tak pernah melihat lah, setannya saja kita tak pernah melihat, lalu bagaimana ikatan setan tersebut? Ada di antara kita yang pernah nengok setan, Bapak Ibu? Belum pernah nengok? Samalah, saya juga belum pernah nengok. Tentu kita tidak berharap bisa berjumpa dengan syaitan. Yang tak nampak saja bisa menjadi musuh yang nyata, lalu bagaimana kalau setan itu nampak? Kalau setan itu nampak tentu lebih sulit kita menghadapinya. Yang tak nampak saja kita perlu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dengan memohon perlindungan. Maka ada 3 ikatan. 3 ikatan itu yadribu ala kulli uqdatin makanaha alaika lailun tawilun farkud. Lalu ikatan itu diikatkan masing-masing di tempatnya, lalu kemudian setan mengatakan, malam yang engkau lewati masih panjang, lanjutlah tidurmu. Jadi kalau kita menjelang waktu subuh kita terbangun, lalu kemudian subuh masih 10 menit lagi, lanjutlah tidur. Berarti kalau lanjut tidur, itu setannya berhasil mengikatkan di tengkuk kita 3 ikatan tersebut. Maka 3 ikatan yang tak nampak ini, para ulama berbeda pendapat di dalam menjelaskannya. Di antaranya yang pertama, huwa aqdun hakikiyun bimakna aqdis sihri lil insani wa mana'ahu minal qiyam. Yang pertama, ikatan itu ikatan hakiki. Ikatan hakiki itu bentuknya nyata, cuman dia dalam bentuk sihir. Sehingga dengan ikatan itu membuat seseorang payah bangun tidur. Itu makna yang pertama. Jadi bentuknya sihir. Sihir itu kan tak bisa kita tengok dengan kasat mata. Bapak Ibu, orang yang kena santet, maka ilmu santet itu kan bagian dari ilmu sihir. Bapak Ibu kira-kira nampak tak kapan santetnya masuk? Tidak nampak. Kenapa? Karena itu adalah ilmu sihir. Maka begitu juga ikatan yang diikatkan ke tengkuk kita ketika kita tidur, itu ikatannya hakiki, hanya saja berbentuk sihir sehingga kita tidak bisa menengoknya. Ini pendapat yang pertama tentang ikatan tersebut. Pendapat yang kedua, wakila yahtamilu ayyakuna fi'lan yaf'aluhu ka fi'lin naffathat fil uqad. Yang kedua, seperti setan menghembuskan ke tengkuk seseorang. Jadi kalau ada orang menghembuskan sesuatu kepada orang, lalu kemudian orang tak kenal lagi dengan yang lain, seperti orang yang dihipnotis, Bapak Ibu. Orang yang dihipnotis ini kan tidak tahu. Maka begitu juga orang yang ketika tidur, setan itu menghembuskan ke tengkuk kita, sehingga dengan hembusan itu kita berat untuk bangun. Itu makna yang kedua. Maka kalau bangun subuh merasa berat, saat terjaga sebelum subuh, lalu kemudian malam masih panjang, tambah lagi lah sekejap tidurnya, berarti itu bagian dari yang dilakukan oleh syaitan. Itu makna yang kedua. Dan makna yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qila huwa min uqadil qalbi wa tasmimihi fa ka'annahu yuwaswisu fi nafsi. Yang ketiga, yang diikat itu adalah hati kita dengan cara membisikkan ke hati kita, sambil kemudian setan mengatakan, malammu masih panjang, lanjutlah tidur. Bapak Ibu kira-kira pernah mengalami tidak? Saat terjaga nengok jam 4.
Kira-kira bangun atau sekejap lagi? Bangun atau sebentar lagi Bapak Ibu? Sebentar lagi. Nah, itu setan itu yang mengatakan sebentar lagi. Sebentar lagi. Bahkan kadang sudah as-salatu khairum minan naum. Alah, masjid masih 15 menit lagi baru iqamah. Tambahlah agak-agak 5 menit lagi. Itu. Itu setan punya kerja. Dan setan itu yang dibisikkan di mana? Yang dibisikkan al-qalb. Kenapa setan tidak membisikkan ke telinga? Kenapa setan tidak membisikkan di anggota tubuh yang lainnya? Kenapa yang dituju qalb? Karena qalb adalah harta atau anggota tubuh yang paling berharga pada manusia. Maka setan kalau menggoda telinga, menggoda mata, itu cemen. Setan itu menggodanya tentu adalah tempat yang paling berharga di dalam diri kita. Kalaulah sudah hati yang digenggam, kalaulah sudah hati yang digoda, tentu sulit orang untuk menentukan langkahnya di dalam kebaikan. Nah, disitulah dia menggodanya. Maka bagaimana cara melepas ikatan demi ikatan tadi? Karena mengikatnya dalam bentuk sihir, mengikatnya dalam bentuk hembusan, mengikatnya di dalam hati. Tentu cara melepaskannya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa idza stayqadha wa dzakarallaha ta'ala in hallat uqdatun. Kalau seandainya dia bangun lalu dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama Allah itulah lepas ikatan yang pertama. Ikatan yang kedua bagaimana? Ikatan yang kedua, wa idza tawaddaa in hallat uqdatun. Kalau dia berwudu, lepas pula ikatan yang kedua. Setelah itu wa idza shalla, dan ketika fa in shalla in hallat uqadahu kulluha. Kalau kemudian dia melakukan sholat, maka lepaslah ketiga ikatan tersebut. Maka beruntunglah kalau bangun tidur kita baca doa, lalu kemudian kita berwudu, lalu kemudian kita melaksanakan sholat. Begitulah cara melepasnya. Kalau ketiga-tiganya lepas, maka ciri-cirinya fa asbaha nasitan thayyibal qalbi. Bangun pagi rasanya senang, lalu kemudian semangat. Maka orang yang bangun paginya seperti bangun tidak bangun, yang bangun pagi bawaannya malas, itu berarti ikatan setan itu belum lepas. Kalau ikatan itu lepas, paginya semangat, paginya itu senang, paginya itu bahagia. Bapak Ibu kalau bangun pagi bahagia atau susah Bapak Ibu? Nunggu serangan fajar tak sampai-sampai senang atau susah? Nah, ini sekejap lagi bulan 11 ini Bapak Ibu. Maka bangun pagi semangat itu menandakan ikatan lepas. Tapi bangun pagi bawaannya melamun, bangun pagi bawaannya ngantuk lagi, ya itu berarti ada ikatan yang belum lepas. Karena kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita bangun pagi khabithan nafsi kaslanun, jiwanya tidak senang, lalu kemudian bawaannya malas. Maka ajarkan kepada anak kita ketika bangun pagi diawali dari berdoa, lalu kemudian berwudu dan kemudian melakukan sholat, supaya paginya itu indah. Jadi indahnya itu kenapa? Karena lepas dari ikatan demi ikatan yang diikatkan oleh setan ke tengkuk kita. Lalu apa zikir yang membuat ikatan itu lepas? Nah itu dia. Maka kemudian Imam Nawawi mengutip juga sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang didokumentasikan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an, dan kemudian Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Jadi yang bercerita tentang doa, tentang zikir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari dengan Sayyidina Hudzaifah. Kenapa kedua sahabat ini? Dua sahabat ini contoh Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Hudzaifah itu orang yang bermakmum dengan Rasulullah di dalam sholat tahajud Rasul. Dan Rasulullah tahajudnya kan di rumah. Kalau Rasulullah tahajudnya di rumah, begitu dekatnya Sayyidina Hudzaifah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sholat tahajud saja bermakmum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tahu bagaimana ketika Rasulullah terjaga dari tidur. Sayyidina Hudzaifah ini bercerita, saya sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Faqultu fi nafsi, lalu kemudian aku berkata di dalam hatiku, paling nanti Rasulullah 100 ayat rukuk dia. Ternyata perkataan hati Sayyidina Hudzaifah salah. Rasulullah lanjutkan. Jadi sampai ayat yang ke-100 Rasulullah lanjutkan. Lalu Sayyidina Hudzaifah berkata lagi di dalam hatinya, paling Rasulullah nanti selesai surat Al-Baqarah rukuk. Ternyata Rasulullah lanjut dengan surat An-Nisa
setelah surat An-Nisa Rasulullah membaca surat Ali Imran, setelah itu baru Rasulullah ruku. Kalau imamnya tahajud 3 surat ini, kira-kira makmumnya di masjid kita tinggal berapa orang Bapak Ibu? Bubar makmumnya. Ini Sayyidina Hudzaifah. Makanya wajar beliau menceritakan bagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca ketika beliau bangun dari tidur. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari ini salah satu sahabat yang pernah Rasulullah ajak tengok matahari tenggelam. Jadi setelah matahari terbenam, kata Rasulullah, ya Abu Dzar, atadri aina tadhhab? Wahai Abu Dzar, apakah engkau tahu kemana perginya matahari? Jadi kalau sudah malam ini matahari perginya kemana, kata Rasul kepada Abu Dzar. Kata Abu Dzar, Allah wa rasuluhu a'lam. Rasul, kalau engkau ketanya kepadaku tentang kemana perginya matahari, tentu Allah dan Rasulnya lebih tahu. Malam hari ini matahari kemana Bapak Ibu? Tidur Bapak Ibu. Maka kata Abu Dzar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, al-hadis fima makna tazhab hatta tasjud tahtal arsh. Matahari itu pergi sujud di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala, menunggu perintah berikutnya. Perintah berikutnya apa? Untuk terbit esok pagi. Nah, itu jadi matahari itu sujud, besok pagi Allah perintahkan untuk terbit kembali. Itu penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ibu-ibu pernah diajak bapak-bapak tengok matahari tenggelam, Bu? Oh, Bu? Tidak pernah? Wah, ini. Kalau tak, ajak bapak-bapak nengok matahari terbenam. Tapi jangan pula gara-gara nengok matahari terbenam tak sholat maghrib, gara-gara nengok matahari terbit daki gunung lalu kemudian tak nengok pula, tak melaksanakan pula sholat subuh. Artinya Rasulullah itu ingin menjelaskan bahwa satu di antara tanda kekuasaan Allah, silih bergantinya malam dan siang, dan kemudian matahari tak pernah lambat kapan dia harus terbit dan kemudian kapan dia harus terbenam. Dan tak mungkin itu terjadi secara kebetulan, pasti ada yang mengatur, dan yang mengaturnya yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sahabat ini bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau malam mendatangi tempat tidurnya, lalu kemudian Rasulullah membaca doa, Bismikallahumma ahya wa amutu. Nah, ini terkait dengan doa ketika bangun tidur, karena akan tidur, karena digabungkan setelah itu wa idza staiqadha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, qol, dia membaca doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu baca doa ini juga kalau bangun tidur? Nah, kalau bangun tidur baca doa ini, lepaslah ikatan pertama itu. Maka bangun tidur, doa yang sudah kita baca, doa yang dahulu waktu TK diajarkan oleh guru. Bapak Ibu sekolah TK dulu Bapak Ibu? Oh sama, saya termasuk yang tidak lulus TK, karena di kampung dulu tak ada TK, langsung main masuk SD saja. Nah, itu dulu. Kalau sekarang prosesnya harus dari TK terlebih dahulu. Maka pasti diajarkan doa itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kira-kira hafal doa ini kelas berapa dulu Bapak Ibu? Masih ingat Bapak Ibu? Pokoknya tak ingat lah, yang jelas hafal Pak Ustaz. Nah, itu. Tapi hafalnya doa itu ternyata doa yang bercerita adalah Abu Dzar dengan Sayyidina Hudzaifah. Mungkin dulu kita hafal, tapi tak tahu siapa sahabat yang menceritakan. Maka malam hari ini kita tahu yang menceritakan adalah Abu Dzar Al-Ghifari dengan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita tahu, paling tidak secara sanad pengetahuan sampailah kepada sahabat, sampailah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu kita termasuk orang yang terseret masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Karena sebagian ulama masuk surga dengan tanpa hisab itu yang punya silsilah yang berkesinambungan secara pengetahuan. Jadi bukan hanya sekedar dapat di internet, bukan hanya sekedar dapat di Google, bukan hanya sekedar dapat di YouTube, tapi kemudian kita berguru. Nah, itu diantara terkait dengan pengetahuan yang diajarkan oleh Rasulullah sampai kepada sahabat, sampai kepada yang mendokumentasikan dalam hal ini adalah Imam Nawawi rahimahullah, dan malam hari ini sampai kepada kita bersama. Selain itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga doa ketika kita bangun tidur. Ini kan baru satu nih. Doa bangun tidur ini tak satu, ternyata yang dikutip oleh Imam Nawawi ini ada 4. Ada 4. Kalau tadi kan yang bercerita Sayyidina Hudzaifah,
dengan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Berikutnya yang bercerita Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita dalam dokumentasi Imam Ibnu Sinni dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum falyakul." Kalau salah satu di antara kalian bangun tidur, maka hendaklah membaca doa. Apa doa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li fi zikrihi. Itu doa yang kedua. Hafal Bapak Ibu doa yang kedua? Kapan pernah dengar doa ini? Baru malam ini. Tidak apa-apa, sebelum nyawa terpisah dengan raga, kita sudah pernah doa bangun tidur yang kedua. Itu yang kedua. Jadi yang kedua apa doanya? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li fi dzikrihi. Hafal Bapak Ibu? Tidak, alhamdulillah. Nah, itu faktor U itu namanya. Ini faktor U itu memang tak bisa dipungkiri. Tidak saya dan tidak juga kita semuanya, kalau sudah faktor U itu yang ngapalnya sudah berat. Maka belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu, belajar di usia sepuh ibarat mengukir di atas air. Twing, hilang lagi. Nah, itu dia. Tapi kan ini ada rekamannya, tinggal ditengok aja lagi nanti Bapak Ibu. Jadi doa alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Jadi kalau kita tidur lalu kemudian kita terjaga karena Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kita. Ada tidak Bapak Ibu orang yang tidur ruhnya tak kembali? Ada Bapak Ibu? Ada. Kalau ruhnya tak kembali, apa pengumuman pagi hari Bapak Ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka beruntunglah kalau pagi hari Allah kembalikan ruh kita. Allah kembalikan ruh kita. Ketika Allah kembalikan ruh kita, pujilah Allah. Bagaimana memuji Allah supaya ikatan setan itu terlepas? Doa yang kedua, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Doa yang kedua, wa afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sehat badanku, afiah badanku. Bapak Ibu, sepertiga nikmat dunia ketika kita bangun pagi dalam keadaan sehat. Kalau bangun pagi dalam keadaan sehat, sepertiga nikmat dunia ada pada Bapak Ibu. Ada tidak orang tidur sehat, bangun tidur tidak sehat? Ada Bapak Ibu? Ada. Tidurnya sehat, waktu bangun tidur tak bisa gerakkan kepala. Sakit apa namanya itu Bapak Ibu? Janganlah tinggi-tinggi stroke, di bawah stroke lah. Sakit salah bantal. Entah apa hubungannya bantal dengan tak bisa menggerakkan kepala. Karena bantalnya bersalah, akhirnya bantalnya dihukum. Gimana hukumnya Bapak Ibu? Dijemur. Entah apa hubungan menjemur bantal. Setelah bantalnya dijemur, bisa kita gerakkan kepala. Itu turun temurun itu. Entah apa hubungannya, saya pun tidak tahu. Makanya ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, pujilah Allah karena sepertiga nikmat dunia itu terletak pada sehat. Maka Bapak Ibu kalau ingin cepat kaya, bisnislah di dunia kesehatan. Tidak ada orang yang bisnis di dunia kesehatan itu tak kaya. Tengoklah ada Pak Dokter nih yang hadir. Ini kaya. Pak Dokter. Coba tengoklah orang-orang yang punya apotik. Kaya-kaya. Kayak apoteker. Kalau apoteker tak begitu kaya kali lah, tapi kemudian yang punya, wah ini luar biasa. Yang punya rumah sakit, itu luar biasa. Kenapa? Karena itu sepertiga nikmat dunia. Kalau sudah berbicara tentang sepertiganya nikmat dunia, itu luar biasa. Makanya ketika Allah bangunkan kita di waktu pagi dalam keadaan sehat, pujilah Allah. Wa afani fi jasadi. Segala puji Allah yang telah mensehatkan badanku. Dan puncaknya, wa azina li fi dzikrihi, dan Allah izinkan kepadaku untuk menyebut namanya. Betapa banyak orang yang bangun pagi dia tidak diizinkan oleh Allah untuk menyebut nama Allah, sehingga bangun pagi dia tidak dalam keadaan berdoa. Maka orang yang waktu pagi bangun berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala izinkan kita mengawali pagi kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada salah satu lembaga survei lah. Orang itu antara bangun tidur dengan ketika akan tidur, yang paling banyak dilakukan kira-kira apa Bapak Ibu? Ketika bangun tidur dan ketika mau tidur. Kira-kira apa yang paling banyak dilakukan oleh orang? Pegang HP urutan pertama, bukan doa.
Pegang HP, mau tidur pegang HP, bangun tidur tak nyebut nama Allah, mana HP saya, mana HP, mana HP. Maka orang yang ketika bangun tidur bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala izinkan. Maka menyebut nama Allah bukan karena dia paling cerdas. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bukan karena IQ-nya di atas rata-rata, tapi menyebut nama Allah karena Allah memberikan pertolongan. Maka ketika Allah jagakan kita, pujilah Allah. Kalimat yang pertama, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Kalimat yang kedua, wa afani fi jasadi. Kalimat yang ketiga, wa azina li fi dzikrihi. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga. Doa yang ketiga Bapak Ibu hafal nih insyaallah. Yang bercerita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah siapa Bapak Ibu? Istri Rasul yang tidurnya di sebelah Rasul. Tentu tahu bagaimana doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ketika Rasulullah bangun tidur. Sayyidah Aisyah bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yaqulu inda raddillahi ta'ala ruhah." Seseorang yang ketika Allah kembalikan ruhnya, lalu kemudian dia membaca doa, maknanya ketika dia bangun pagi, dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini hafal Bapak Ibu? Hafal. Diamalkan? Belum? Kalau belum besok pagi lah. Besok pagi amalkan. Ini kata baginda Rasul kepada Sayyidah Aisyah. Kalau orang baca ini, apa kata baginda Rasul? Illa ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Allah akan ampuni dosa-dosanya saat dia terjaga dari tidur, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kalau dosa-dosa kecil, kita bangun tidur baca itu, dosa-dosa kita Allah ampuni. Membaca doa, tapi dosanya Allah ampuni. Makanya kalau bangun tidur setelah membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur yang sudah kita amalkan, tambahlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dalam ilmu kesehatan saat kita terjaga, yang paling baik langsung berdiri atau kemudian berbaring terlebih dahulu? Diam dulu. Makanya Rasulullah mengajarkan doa, diam dulu berdoa. Kan doa satu tadi sudah, doa dua juga sudah, doa tiga juga sudah. Maka semakin cukup koneksi kita ketika kita sudah membangkitkan badan, karena doa-doa tadi sudah kita baca. Yang keempat, ini doa yang keempat. Kok banyak kali lah Pak Ustaz? Yang banyak-banyak ini kata Imam Nawawi, yang paling baik yang mana? Kalau kita amalkan semuanya, itu yang paling baik. Jadi hadis-hadis tentang doa bangun tidur ini, yang paling baik mana? Yang kita baca semuanya. Payah mau baca semuanya Pak Ustaz. Kalau semuanya tidak bisa baca, masing-masing pernah kita amalkan meskipun seumur hidup hanya satu kali. Lalu yang kita rutinkan yang satu saja. Tapi semuanya pernah kita amalkan. Itu di urutan yang kedua. Kenapa demikian? Rasul menyebutkan idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Saya tak sanggup baca empat-empatnya Pak Ustaz. Saya sanggupnya satu, baca satu. Saya sanggupnya dua, baca dua. Tapi dengan tidak meninggalkan yang dua, meskipun sekali seumur hidup. Ini sebetulnya enak aja, tulis saja di atas ini Bapak Ibu, di atas langit-langit rumah itu. Asal bangun tidur tengok atas, asal bangun tidur tengok atas. Satu pekan insya Allah hafal. Satu pekan itu hafal insya Allah. Atau tempel sebelah kan. Kalau Bapak Ibu tidurnya miring ke kanan, tempelkan di tembok dinding rumah itu sebelah kanan. Asal bangun tengok, asal bangun tengok. Insya Allah satu pekan dah di luar kepala. Itu doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Yang keempat yang bercerita Abu Hurairah lagi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menjelaskan, ma min rajulin yantabihu min naumihi fayaqul. Seseorang yang saat terjaga dari tidur lalu kemudian dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdha. Segala puji bagi Allah yang menciptakan tidur dan segala puji bagi Allah yang menciptakan jaga. Tidur dan bangun tidur itu yang menciptakan Allah. Yang menciptakan Allah. Jadi kalau orang bisa tidur, maka pujilah Allah. Ketika setelah tidur kita bisa bangun lagi, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak atau tidak banyak lah, ada orang beberapa yang kemudian dia punya riwayat sulit tidur.
Jadi sulit tidur, dah jam 12 tak juga pejam-pejam matanya. Orang yang sulit tidur ini biasanya obatnya apa Bapak Ibu? Ya obat tidur biasanya kan. Obat tidur biasanya, dah tak bisa dia tidur, akhirnya minum obat tidur. Maka beruntunglah kalau kita tidurnya mudah, bangun tidur juga mudah. Saking mudahnya duduk di majelis ilmu aja tidur kan. Oh ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya begitulah, karena memang tidur itu Allah Subhanahu wa taala. Kita mengendarai mobil, kalau sudah ngantuk datang itu gimana cara menghilangkannya Bapak Ibu? Tidak ada, ya harus istirahat. Karena memang itu Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan. Maka kalau Allah masih hadirkan kita bisa ngantuk, lalu Allah hadirkan kita juga masih jaga, itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ketika Allah jagakan kita lagi, nikmat bangun dari tidur itu ada, pujilah Allah, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqظah. Wallahu alam kisah ini betul atau tidak. Ada salah satu orang di Eropa ini, dia tak bisa tidur. Akhirnya terlihatlah oleh yang bersangkutan itu jamaah tabligh yang sedang khuruj ke Eropa. Lalu kan biasanya lepas sholat itu buat lingkaran Bapak Ibu, buat lingkaran, lalu kemudian menyampaikan ilmu. Lalu terlihat oleh dia, di antara lingkaran itu ternyata ada orang yang tidur. Akhirnya dia berpikiran, kok enak kali dia tidur. Saya mati-matian mau tidur tak bisa tidur, melainkan harus mengonsumsi obat tidur. Akhirnya singkat cerita dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, ikut halakoh setelah sholat. Pas halakoh setelah sholat itu tanpa minum obat tidur dia. Ini dia. Kadang kan tidur ini luar biasa. Maka itu bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ada Allah ciptakan untuk kita siang, Allah ciptakan untuk kita malam, dan malam itu untuk istirahat. Dan istirahat yang paling paripurna itu ya dengan tidur. Istirahat yang utuh itu ya dengan tidur. Makanya orang kalau ingin sembuh dari sakitnya, satu di antara yang disarankan dokter apa Bapak Ibu? Banyak istirahat. Istirahat itu total ya dengan memejamkan mata. Setelah membaca doa itu, lalu kemudian dilanjutkan dengan doa alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku dalam keadaan selamat, dalam keadaan utuh. Tidurnya sehat, bangun sehat. Tidurnya dalam keadaan utuh anggota tubuhnya, saat bangun tidur juga dalam keadaan utuh. Maka memuji Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang keempat. Kira-kira yang paling panjang yang mana Bapak Ibu? Dari yang banyak tadi, yang keempat. Yang keempat itu alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqظah. Alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya. Asyhadu annallaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca doa itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun langsung memberikan respon. Apa kata Allah? Shadaqa abdi, betul yang dikatakan hambaku. Maka ada sesuatu yang kita baca, Allah langsung memberikan jawaban. Di antara yang langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, apa dia? Ketika kita bangun tidur membaca doa tadi, maka langsung Allah Subhanahu wa taala jawab shadaqa abdi. Langsung Allah respon. Bapak Ibu WhatsApp ke kawan, kita tengok masih checklist 1. Kira-kira gimana rasanya Bapak Ibu? Padahal penting ini. Alamak, belum pula terkirim. Kita telepon tak diangkat. Kita kirim WhatsApp, lalu checklistnya masih 1. Lalu kemudian kita tengok kembali, sudah 2 tapi masih hitam. Nah ini kan belum direspon nih, masih hitam. Nah ini jangan-jangan belum dibaca, jangan-jangan belum dibuka. Setelah itu sudah berwarna biru, tapi tak dibalas juga. Nah ini kan, tak dibalas juga. Maka yang paling indah itu ketika langsung mendapatkan respon. Maka di antara doa 4 tadi, yang langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang keempat dengan kalimat shadaqa abdi, betullah yang dikatakan hambaku. Di antara kalimat yang langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban ketika kita membacanya itu surat Fatihah. Maka ketika kita alhamdulillahi rabbil alamin, itu langsung Allah Subhanahu wa taala jawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Jadi kalimat surat Al-Fatihah, setiap ayat kita baca itu langsung Allah Subhanahu wa taala berikan respon. Maka kata para ulama, membaca surat Al-Fatihah yang baik itu wakaf setiap ayat. Jadi tidak diwasolkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena setiap ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Maka kajian utuhnya ini tentu di kajian tafsir Al-Quran. Itu masing-masing Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban. Maka membaca Fatihah itu wakaf setiap ayat. Jadi 4 itulah doa ketika kita bangun tidur.
Kalau ingin mengamalkan satu-satu ya satu hari Senin, satu hari Selasa, satu hari Rabu, satu hari Kamis. Hari Jumat baca semuanya. Ini kan luar biasa. Ini diantara beberapa doa ketika kita bangun tidur. Kalau kemudian cucu kita membaca doa yang keempat, berarti ada riwayatnya. Kalau cucu kita membaca doa yang ketiga, berarti ada riwayatnya juga. Kalau cucu anak kita membaca yang ketiga, juga ada riwayatnya. Kalau membaca yang pertama, kita sudah hafal. Itu dia. Maka tinggal bagaimana kemudian menambah. Menambah itu untuk menunjukkan bahwa ada proses kita belajar, dan belajar kita itu berbuah, dan diantara buah belajar kita sehingga disebut manfaat terutama untuk diri kita, tentu kita mengamalkannya. Jadi kalau untuk besok pagi karena yang hafal baru 2, ya berarti yang biasanya ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sudah hafal lebih dari itu, maka kemudian tambah alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li fi zikrihi. Kalau sudah hafal 3, tambah satu lagi alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdha alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya asyhadu annallaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baru paripurnalah bacaan saat kita terjaga dari tidur yang secara pengetahuan didokumentasikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini hadis-hadis yang membicarakan doa ketika kita bangun dari tidur. Lalu bagaimana kalau kita bangunnya tengah malam? Ini beda pula lagi. Jadi ada bangun kemudian sebelum melaksanakan sholat subuh, ada bangun malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangun beliau malam untuk tahajud. Sebelum waktu subuh masuk, Rasulullah tidur lagi. Baru kemudian Rasulullah bangun ketika menjelang azan subuh akan berkumandang. Itu kebiasaan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita Bapak Ibu bangunnya kapan? Jam 4.30 lah Pak Ustadz, sambung langsung subuh. Itu kan kita gitu biasanya. Sebelum sholat subuh kita tahajud dulu, kita witir dulu, baru kemudian nanti sambung sholat subuh. Kalau baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum subuh itu beliau tidur kembali. Jadi ada bangun malamnya lalu kemudian tidur kembali. Bagaimana pula doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun di pertengahan malam? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena tak selesai pula saya sampaikan malam hari ini, karena saya tengok tinggal sekitar 3 menit lagi. Bapak Ibu, kalau ada yang didiskusikan dari tema kita pada malam hari ini dipersilahkan. Mungkin ada dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu. Pas ini nampaknya. Ya, kalau pas saya lanjutkan sedikit lah. Pas pula itu bunyinya. Berarti tidak selaras ini jam yang saya tengok dengan jam yang di depan ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pengetahuan yang kita bacakan yang telah didokumentasikan oleh Imam Nawawi menambah timbangan amal kebaikan kita dengan kita mengamalkannya. Besok pagi siap baca 2 doa Bapak Ibu? 3 doa? 3 doa belum hafal Pak Ustaz. Ya paling tidak 2 doa tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian sambung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian Bapak Ibu, tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.